Aksi kejahatan kian mengkhawatirkan. Guna mengantisipasi beragam potensi kejahatan selama bulan suci Ramadan, ada sejumlah persiapan yang dilakukan oleh petugas berwajib. Salah satunya dengan melibatkan anjing dan kuda yang memiliki sederet tugas strategis untuk melakukan pengamanan. Berikut kami rangkum pengalaman Rian Fernando menjadi seorang polisi satwa dalam segmen Sehari Menjadi. Oh iya, kena dikit doang sih. Oke, kanannya main. Oke. Good job, Ravi. Out! Diam aja. Out! Menjaga keamanan tidak melulu menjadi tugas manusia. Ada juga beberapa jenis satwa yang tidak hanya akrab dan menjadi sahabat manusia, tetapi juga dilatih untuk melaksanakan tugas pengamanan. 3, 4. Mulai dari melacak narkoba, mendeteksi bahan peledak, hingga membantu tim SAR di tengah bencana alam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan pasukan K9 dan Turangga, Direktorat Polisi Satwa Korsabara Baharka Mabes Polri. Total ada lebih dari 500 ekor anjing K9 dan 40 kuda Turangga yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Ada beberapa fungsi anjing K9. Yuk kita kupas satu persatu. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Tadi sudah lihat ya bagaimana Turangga, bagaimana Kenan ada aksi dan segala macamnya. Dan sekarang adalah waktunya latihan. Yang pertama, anjing K9 berfungsi sebagai pengendali massa atau dalmas. Salah satu tugasnya adalah membubarkan massa saat terjadi huru-hara. Fungsi yang kedua adalah sebagai cakung atau pelacak kriminal umum. Anjing K9 akan melacak dan melumpuhkan tersangka sesuai komando sang pawang. Oke, go. Oke. Out. Diam aja. Out. Out. Hai. Bobby. Bercanda Bobby. Out. Hai. Out. Oke. Meski jinak dan patuh terhadap sang pawang, saat bertugas di tengah kondisi berbahaya, K9 juga bisa berubah menjadi garang. Oh iya. Kena dikit doang sih. Hal-hal seperti apa Bang dia terpaksa untuk melakukan tindak pelumpuhan tersebut Bang misalkan? Biasanya kalau ketika pelaku itu melawan petugas, itu baru kita persiapan. Jadi senjata kita kan hanya di satwa ini aja, di K9 ini aja. Jadi misalkan sudah membahayakan petugas dengan membawa senjata tertentu, Ya, diturunkan ya. Bobby, hai. Robi, hai. Kenceng loh dia loh tadi, ngegigit ya terasa. Tapi satu hal yang pasti, dia tarikannya itu Kuat. kenceng. Tidak hanya gonggongannya yang begitu lantang, gigitannya juga sangat kuat hingga mampu menjatuhkan orang dewasa. Saya akan coba sekali lagi. Bedanya pada simulasi kali ini saya akan mencoba kabur dan melepaskan diri dari gigitan K9. Saya udah coba ngelawan lagi, coba lari lagi. Ternyata makin dilawan, anjingnya semakin beringas. Saya pengen menantang diri saya, tetapi kalah sama kemampuan K9. Good job. Ya, semakin target mencoba melarikan diri, K9 yang dilatih untuk melumpuhkan target akan menjadi semakin agresif. Yang tadi menggigit saya, lagi latihan. Tapi kalau udah di komando sama tuannya, dia akan nurut. Robi, good job Robi. Good job, pintar. Oh lagi. Tar dulu, kepala dulu ya. Kepala dulu ya, biar chill. Minum lagi. Udah cukup. Kamu udah 3 gelas ya. Fungsi ketiga, K9 pelacak narkotika. Biasanya K9 ini akan dikerahkan di bandara, terminal, atau lokasi lain yang disinyalir menjadi tempat barang haram ini berada. Nah, jadi tasnya banyak, warnanya juga seragam. Nah, nanti kita akan taruh secara acak kira-kira di mana dia bisa menemukan atau mengendus si bahan-bahan terlarang yang diletakkan di situ. Jadi seakan-akan lagi di airport ya Bang ya latihannya ya? Iya betul. Seakan-akan lagi di bandara.
Saat berhasil menemukan barang yang dicari, K9 akan terus mencakar koper atau tas tersebut. Boleh nggak nih kita acak nih? Ntar guguknya jangan lihat nih. Coba kita taruh di sini bisa nggak nih? Boleh. Nah, jangan lihat dulu kininya. Di sini coba. Nah, saya nggak boleh megang karena takutnya ada kontaminasi. Oke, kita acak ya. Guguknya tidak melihat. Oke. Dan ya, dengan mudah anjing K9 unit pelacak narkotika berhasil menemukan tas yang membawa narkotika jenis sabu. Dan ini dia cara membuat anjing K9 latih menemukan zat terlarang meski telah disembunyikan. Mindset anjing itu sebenarnya bukan mencari narkoba, enggak. Dia mencari mainannya. Dia rewardnya pakai mainannya itu tadi. Mainannya itu dikasih bau-bau tertentu nggak sih? Awal mulanya iya. Awal mulanya mainan diikat dengan bahan narkoba itu tadi. Oh, dengan bahan Jadi zat adiktif ya? Diciumkan lama-kelamaan dia akan terpisah dengan mainan dengan bahan narkoba tadi. Fungsi keempat adalah mendeteksi bahan peledak atau handak. Anjing K9 unit handak mampu mendeteksi keberadaan sejumlah bahan yang bisa memicu ledakan. Biasanya nih, K9 unit handak ini digunakan untuk mensterilisasi ruangan atau gedung yang akan digunakan oleh tamu-tamu kenegaraan. Bila K9 unit narkoba akan menggaruk atau mencakar ketika menemukan zat terlarang, K9 unit handak dilatih untuk diam tepat di depan lokasi temuan atau sesekali menggonggong. Sebab bila menyentuh objek yang diduga sebagai bahan peledak, dikhawatirkan benda tersebut bisa memicu ledakan yang juga membahayakan sang pawang. Satu yang saya concern dan yang luar biasa adalah bagaimana kemampuan indera penciuman K9 itu luar biasa. Dia bisa mendeteksi ada di mana. Bisa aja diobatin di kiri kanan, tapi dia tetap bisa mencium itu. Dan ketika sudah ditemukan, baru polisinya memberikan tanda. Luar biasa ya tugasnya K9 ya. Anjing memiliki hingga 300 juta reseptor dalam indera penciumannya, sedangkan manusia hanya 6 juta saja. Inilah sebabnya mengapa penciuman anjing jauh lebih tajam dibandingkan dengan manusia dan dapat berguna dalam banyak peristiwa. Dan inilah fungsi kelima anjing K9, yaitu K9 Search and Rescue atau SAR, di mana anjing K9 unit SAR akan diterjunkan dalam proses pencarian korban maupun jenazah yang berada di bawah reruntuhan. Seperti pada pencarian korban gempa bumi Turki awal 2023 kemarin, sampai pencarian pada musibah korban longsor di Natuna, Kepulauan Riau. Kalau ada yang berminat menjadi pawang K9, ada satu hal utama yang wajib dimiliki, yaitu kedekatan pawang dan juga satwa. Salah satu cara belajarnya adalah latihan ketaatan yang dilakukan setiap hari, mulai dari maju, berlari, duduk, hingga menggonggong. Robi, sit. Jadi kalau mau ngelatih ini ya, mau nggak mau sih dibayang-bayang sama abangnya karena yang punya komando abangnya. Sit. Kalau berdiri apa? Stand. Down dulu, Bang. Oh, down ya. Down. Lebih down. Up. Sit lagi. Oh, sit. Tarik talinya, tarik. Sit. Langsung lus. Kasih pujian. Oh, dikasih Jangan pujian. turutin berita kita, kasih pujian. Nurut kasih pujian ya. Rewardnya dia. Yes, reward nggak berupa cuman makanan ya. Nih Bang, silakan. For your info, satu pawang hanya akan mengomandoi satu ekor K9 saja. Ini agar terbangun kedekatan satu sama lain dan anjing menjadi mudah diarahkan. Tidak hanya K9, polisi satwa juga memiliki kuda yang juga memiliki sederet tugas strategis. Kita kupas ya. Kuda yang disebut juga dengan turangga ini memiliki fungsi untuk patroli, protokoler, dan pemecah kerumunan massa. Tapi sebelum saya diizinkan menjadi seorang aswadada atau sebutan lain untuk sang penunggang kuda, saya harus merawat kudanya terlebih dahulu. Udah sih panjangnya juga udah sesuai. Kuda yang dilakukan awal-awal perawatan, dibersihin, sekaligus ada potong rambut. Jadi jangan sampai pas kita lagi latihan, apalagi pas lagi show, kepanjangan ketutupan matanya. Setelah rambut kuda dipotong dan bagian tubuh kuda dibersihkan, saya harus membersihkan bagian kuku kuda sebelum digunakan untuk berlatih. Kalau nggak dibersihin,
dia takutnya ada bekas buang air kecil atau apa kan kotoran yang di kandang tadi Andan ya. Nempel-nempel takutnya ntar malah lembab, berjamur, malah ujung-ujungnya infeksi kakinya sakit. Dan ini saatnya berlatih. Jadi kakinya gitu kita ketuk biar dia jalan. Oh. Mungkin langsung dipraktekin dengan loncat itu Nduk, papan. Nggak bisa dong. Saya belum bisa, Mas kameramen. Oh, ini saya bisa jalan lurus tapi nggak bisa mundur. Cara mengendalikan kuda susah-susah gampang. Untuk maju, hentakan kaki dengan lembut ke badan kuda. Untuk belok, tarik talinya sesuai dengan arah yang dituju. Bila hendak mundur, tarik kedua tali secara bersamaan. Wah, karena chemistry kami belum terjalin, beberapa kali kuda tidak Kaki kanan mengikuti main. komando saya. Oke. Tar dulu. Oh, kanan digencet di kiri, palanya doang miring, kiri. Kesampelu. Palanya bener tapi lo. Lele. Iya. Setelah selesai digunakan untuk berlatih, kuda akan dimandikan untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap stabil. Dikerok lagi. Terakhir, berikan pakan yang sesuai dengan kebutuhan gizi kuda per hari. Ntar dulu, habis latihan jangan langsung makan berat ya. Kalau ditambahin obat kuku itu sendiri fungsinya untuk apa, Bang? Biar kukunya jadi keras. Soalnya ada kan kukunya yang lembek. Nah, itu bisa bikin kakinya cepat rusak. Kukunya cepat rusak. Jadi kita tambahin ini buat intensinya. Oke. Dan menjelang Idul Fitri, ratusan K9 dan puluhan turangga di Pos Satwa Korsabara Bahar Kampolri yang tersebar di penjuru tanah air akan diterjunkan untuk membantu pengamanan. Pengamanan hari raya kan kita tidak menutup kemungkinan adanya teroris, adanya kejahatan yang berkaitan dengan bahan peledak, adanya pengguna narkoba. Nah, disinilah kita libatkan satwa-satwa kita yang berkemampuan khusus. Nah, jadi perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa anjing K9 sebutannya di Polri ini bukan sebagai anjing penjaga, tapi anjing khusus kemampuan mendeteksi. Kehadiran satwa cerdas sahabat manusia ini jelas akan memperkuat skot kepolisian untuk senantiasa melayani dan mengayomi masyarakat. Rian Fernando, Dewi Agung Yuljarto, CNN Indonesia.